Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang indah pada hari ini. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu, kiranya terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini, Jumat 26 April 2024, tertulis dalam Titus 2 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itu pula manusia menjadi seteru Allah. Hubungan manusia menjadi rusak. Hati manusia sudah dikuasai oleh dosa dan kejahatan, dan yang lebih parah, manusia mengalami kematian, sebab upah dosa adalah maut. Hidup manusia yang awalnya penuh sukacita, penuh kedamaian dan ketentraman, kini berubah menjadi hidup yang penuh penderitaan, penuh kesengsaraan dan kegelapan. Dari dirinya sendiri, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, tidak mampu membebaskan dirinya dari hukuman Allah, yaitu kematian kekal. Manusia tidak mampu melakukan apa-apa untuk terlepas dari hukuman dosa itu. Satu-satunya yang mampu menyelamatkan manusia itu adalah Allah sendiri. Allah mengaruniakan anaknya yang paling dikasihi dan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Dengan cara mengambil rupa menjadi manusia, maka Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas renungan pagi ini berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah sudah nyata dan menyelamatkan. Dan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah karunia terbesar dari Allah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan kita semua. Kasih Allah nyata di dalam diri Yesus Kristus. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dulu kita adalah seteru Allah. Namun melalui kasih karunia itu, melalui Yesus Kristus, kita diperdamaikan melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, maka hidupnya harus memancarkan hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Hidupnya harus tampak lebih selamat daripada mereka yang belum diselamatkan. Oleh karena itu, jika kita baca di ayat 12, sangat jelas dikatakan di sana bahwa Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itu berarti konsekuensi dari anugerah keselamatan itu adalah meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, atau perbuatan-perbuatan kegelapan. Sebaliknya, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, hidupnya lebih bijaksana, adil, dan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Itu berarti pusat hidup kita, fokus hidup kita adalah Yesus Kristus
sendiri, bukan diri kita. Dengan demikian, hidup kita harus selalu terhubung dengan Kristus setiap saat, agar kita mampu melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepadanya. Kristus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.